saya Bintang Purnamaji. Di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan tentang aktivitas 6 lantai gerakan guling depan. Bagaimana cara melakukannya? Mari disimak video. Yang pertama, sikap melakukan guling depan adalah dengan diawali sikap berdiri, lalu selanjutnya melakukan sikap jongkok, lalu tangan menyentuh dengan matras, tangan dibuka dengan selebar bahu. Selanjutnya jangan lupa dagu menempelkan kepada dada. Selanjutnya angkat panggulnya sedikit ke atas. Lalu jatuhkan badan kalian dengan diawali oleh punggung kepada sikap matras. Bagaimana melakukannya? Tangan di samping, dagu menempel, angkat pinggulnya, jatuhkan badannya, lalu gulingkan ke depan. Pada saat mengguling, posisi tangan kembali menghadap ke depan, lalu diakhiri dengan sikap berdiri tegak. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, sikap awal berdiri, lalu melakukan jongkok, lalu kedua tangan letakkan di bawah dengan dibuka selebar bahu. Selanjutnya dagu menempelkan ke dada, lalu angkat pinggulnya tinggi ke atas. Selanjutnya jatuhkan badan menggunakan bahu dan gulingkan badannya ke depan. Sikap mengguling jongkok, lalu letakkan tangannya ke depan, lalu diakhiri dengan sikap tegak. Baik, itu adalah tentang sikap melakukan aktivitas 6 lantai guling depan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan pada saat melakukan guling depan. Satu, kesalahan yang pertama yaitu adalah posisi tangan tidak menopang dengan baik. Dalam hal ini mungkin tangannya ada yang tidak kuat di satu sisi. Jadi mengakibatkan pada saat kalian mengguling ke depan, badannya malah jatuhnya ke samping. Contoh, di sini saya akan mencontohkan tangan kanan saya yang kekuatannya lebih lemah dibandingkan tangan yang kiri. Oke, bisa dilihat, apabila tangan kita tidak menopang dengan baik, maka pada saat menggulingkan ke depan, maka jatuhnya tidak satu jalan ke depan, tapi malah ke samping. Maka dari itu, pada saat melakukan aktivitas senam lantai guling ke depan, posisi tangan pada saat menopang ke lantai mesti kuat. Oke, selanjutnya kesalahan selanjutnya adalah posisi kepala. Kebanyakan kepala pada saat melakukan guling ke depan tidak menempelkan ke dagu. Hal ini menyebabkan pada saat badan kita menyentuh ke matras, yang sentuhan awalnya itu adalah semulanya mestinya menggunakan bahu, tapi dia menggunakan kepala. Contoh, hal tersebut adalah kesalahan yang umumnya dilakukan apabila dagunya tidak menempel ke dada. Apabila kepala kita yang menyentuh di awal menggunakan pada saat melakukan aktivitas guling depan, maka mengakibatkan ditakutkannya adalah akan terjadi cedera di leher kita. Nah, untuk solusinya, maka pada saat melakukan aktivitas guling ke depan, posisi dagunya mesti menempel ke dada. Oke, berikut tadi sudah dijelaskan tentang aktivitas guling depan beserta kesalahannya. Pembelajaran teaching at direct level adalah pada saat kita melakukan aktivitas senam lantai, pada saat kita menjadi seorang guru, kita mesti tahu tentang kompetensi ataupun keahlian dari peserta didik kita. Jangan sampai peserta didik kita mampunya mungkin melakukan senam lantainya diawali dengan jongkok, tapi kita memberi materi pelajarannya dengan menggunakan sikap berdiri. Nah, itu salah. Karena kenapa? Itu belum sesuai dengan kompetensi yang ada kepada peserta didik. Lalu sikap kita sebagai menjadi guru bagaimana? Kita mesti melihat dengan apa? Satu, bisa menggunakan asesmen diagnostik, ataupun bisa dengan melakukan pengamatan, atau bisa melakukan diskusi tanya jawab kepada peserta didiknya. Supaya kenapa? Supaya kita bisa tahu, oh iya nih, kita
pada saat dalam memberikan sebuah materi yang kita rancang, yang kita buat dapat sesuai dengan karakteristik dan juga kompetensi si peserta didiknya. Baik, begitulah tentang penjelasan sikap guling depan pada aktivitas 6 lantai. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang membahas tentang aktivitas 6 lantai guling belakang. Bersama dengan saya Wahyu Nur Pratomo, kali ini kita akan melakukan gerakan guling belakang. Bagaimana caranya? Simak videonya. Yang pertama-tama, kita berdiri di samping matras. Berdiri dengan tegap, lalu jongkok, tangannya ditaruh di depan. Setelah tangannya ditaruh di belakang, tangannya ditaruh ke samping kuping. Jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu sempit. Tangannya seperti ini ya. Lalu jangan lupa kepalanya tundukkan ke bawah, lihat ke pusar atau perut. Setelah melihat ke pusar dan perut, lakukan gerakan guling belakang. Jangan lupa jatuhkan pantatnya terlebih dahulu ke dalam matras. Sudahi dengan jongkok terlebih dahulu, lalu berdiri. Oke, berikut adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat guling belakang. Perhatikan ya. Yang pertama, dorongan tidak kuat. Lalu yang kedua, tangan tidak berada di samping telinga. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang ada pada saat guling belakang. Oke, tadi kita udah melihat bagaimana cara melakukan guling belakang yang benar dan juga kesalahan-kesalahan guling belakang. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara melakukan gerakan lilin. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Sama saya Muhammad Kautsar. Kali ini kita akan mempraktikkan gerakan sikap lilin. Bagaimana gerakannya? Kita lihat videonya. Posisikan badan tidak terlentang, kemudian angkat kedua paha. Siapkan ancang-ancang untuk mendorong kaki ke atas. Kemudian tahan menggunakan tangan. Setelah itu ujung kaki membentuk koin. Setelah itu turunkan kaki. Kemudian posisikan ke awal lagi, tidur terlentang dan berdiri. Oke, gerakan berikutnya adalah kesalahan-kesalahan melakukan gerakan sikap lilin. Yang pertama, tangan tidak ikut membantu menahan kaki ketika kaki mendorong ke atas. Kemudian ketika kaki didorong ke atas, kaki melewati kepala sehingga posisi kaki miring. Setelah itu kaki tidak didorong ke atas, hanya seperti ini. Itulah gerakan-gerakan kesalahan dalam sikap lilin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.